Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, nama saya Tarbiyatul Uluyah. Saya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 02 Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. SD Negeri 02 Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, terletak di Desa Tengengkulon. Memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 136. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, SD Negeri 02 Tengengkulon secara menyeluruh sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Salah satu aspek penting dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Menurut PPA, tahun 2024, pengelompokan peserta didik menggunakan gaya belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi juga tidak dibenarkan. Gaya belajar adalah preferensi cara belajar. Sebagaimana minat dan hobi, gaya belajar bisa berubah dan berkembang. Kemudian, seorang pendidik harus bisa mengembangkan dan memperkaya gaya belajar peserta didik. Mengapa demikian? Karena sebagian besar dan kebanyakan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai karena dengan mengkombinasikan berbagai macam pendekatan, seperti membaca deskripsi, melihat contoh, menerapkannya sendiri, atau menirukan, maka dari itulah seorang pendidik harus bisa memperkaya dan mengembangkan gaya belajar peserta didik. Peserta didik tidak perlu dikategorikan atau diberi label sebagai pelajar auditori, pelajar visual, ataupun pelajar kinestetik. Jangan sampai mereka percaya bahwa gaya belajar adalah sesuatu dari kepribadian mereka dan tidak bisa berubah. Hal itu jelas merugikan mereka karena sejatinya mereka perlu dan harus bisa mengembangkan gaya belajar mereka sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Untuk menghindari dampak negatif sebagaimana dijelaskan tadi, saya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan takwa. Takwa adalah tantangan kuis wawasan agama. Untuk menyiapkan pembelajaran dengan metode takwa, saya membuat kuis pada tiap tantangan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Canva for Education, Google Sites, juga YouTube. Setelah materi pembelajaran selesai, kemudian saya menempel lembar takwa di mading kelas agar mudah dijangkau siswa. Seperti biasa, pada kegiatan pendahuluan diawali dengan salam pembuka, doa sebelum belajar, kemudian absensi. Dilanjutkan dengan apersepsi pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pelajaran agama pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oh iya, berarti yang tidak hadir Lindi ya. Semoga Lindi cepat sembuh. Kemarin masih ingat kita belajar apa? Tentang pribadi yang pemaaf. Iya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa atau mampu memahami pengertian pemaaf. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya memberikan materi selanjutnya dengan menyimak video pembelajaran kepada semua siswa pada kelompok besar. Bisa kita ambil hikmahnya dari video tadi. Apa? Saling memaafkan, menjadi pribadi yang baik, ya kan? Terus menyesali apabila kita berbuat salah. Saatnya
Pada kegiatan inti, yaitu bermain takwa, tantangan kuis wawasan agama, diawali dengan menjelaskan bagaimana cara bermain takwa, yaitu dengan membagi kelompok kecil yang berjumlah 6 anak dalam tiap kelompok. Caranya bagaimana? Nanti kita bagi kelompok kecil, jumlahnya. Pengelompokan belajar siswa dilakukan berdasarkan analisis hasil asesmen awal yang telah dilaksanakan sebelumnya. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman, kebutuhan, dan kemampuan setiap siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Siswa secara bersama-sama mengelompok sesuai dengan hasil asesmen awal yang telah dilaksanakan. Setelah kelompok terbentuk, saya memberikan penjelasan bagaimana bermain takwa selanjutnya. Sudah siap dengan alat perangkatnya? Sudah siap perangkatnya? Sudah. Kemudian setiap kelompok nanti harus menyelesaikan ada 4 tantangan. Tantangan-tantangan ini harus kalian scan barcode-nya di sebelah sana. Nah, kita urut ya. Takwa 1 harus diselesaikan dulu. Takwa 1 harus diselesaikan di lembar kerja yang sudah disediakan. Setelah takwa 1 selesai, kalian lanjut ke takwa 2. Selesaikan di lembar kerja yang ada juga. Paham? Paham? Begitu seterusnya. Setelah selesai, kalian bisa ambil bintang, ya. Setiap takwa selesai, kalian bisa ambil bintang untuk tanda bahwa takwa 1 sudah selesai. Paham? Jadi ketika kamu selesai semua, kamu dapat berapa bintang? 4 bintang. Oke. Siapa yang lebih dulu mengumpulkan 4 bintang, berarti itu dia yang pemenangnya. Siap? Tiap kelompok mulai mencari dan menemukan tantangan dengan cara scan barcode, kemudian mengerjakan perintah tantangan pada lembar kerja. Takwa 1 hingga 4 mewakili diferensiasi konten berisi materi yang berbeda-beda yang harus diselesaikan oleh tiap kelompok. Kerja kelompok sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan takwa. Mereka saling membagi tugas sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan awal mereka. Pada diferensiasi proses, saya mendampingi kelompok yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan takwa. Saya memberikan pendampingan khusus pada mereka, sedangkan kelompok yang sudah mampu bisa menyelesaikan secara mandiri. Setelah semua takwa selesai, mereka mempresentasikan hasil lembar kerja takwa bersama tim kelompoknya, dan saya mulai melakukan penilaian formatif. Akhir pembelajaran, mereka menempel refleksi yang menggambarkan ekspresi perasaan mereka setelah belajar takwa. Kita simpulkan dari pelajaran hari ini tentang. Setelah memberikan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Cukup kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Safina Zahra. Saya kelas 6. Saya sangat senang belajar takwa bersama Ibu Uul. Belajar takwa itu asik, seru, dan menyenangkan. Terima kasih. Saya Ibu Siti Fatona, SPDSD, Kepala Sekolah SDN 02 Tengeng Kulon. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan inovasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Tarbiyatul SPDI MPD, yaitu dengan judul Takwa, Tantangan Kuis Wawasan Agama. Semoga bisa menjadi role model bagi guru lain atau pada mapel lain. Nama saya Umi Kulsum, saya mengajar kelas 4. Saya sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran takwa yang telah sudah dilaksanakan oleh Ibu Tarbiyatul Ulwiyah dan bisa diimbaskan kepada guru mata pelajaran lain. Pergi ke pasar beli semangka. Manis rasanya, segar terasa. Kurikulum Merdeka bikin bahagia. Bebas belajar sesuai minat siswa.